Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajay. Saya selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 8 kelas PTIKF 2018. Adapun rekan saya yaitu Anugrah Surman dan Muhammad Iza Al-Farabi Abdi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang model penilaian portofolio. Sebelum kita masuk pada pembahasan, ada 9 poin penting yang harus kita ketahui dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, dasar pemikiran portofolio. Yang kedua, pengertian penilaian portofolio. Yang ketiga, tujuan dan fungsi penilaian portofolio. Yang keempat, prinsip-prinsip penilaian portofolio. Yang kelima, karakteristik penilaian portofolio. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio. Yang ketujuh, jenis penilaian portofolio. Yang kedelapan, tahap-tahap penilaian portofolio. Yang kesembilan, bahan-bahan penilaian portofolio. Dasar pemikiran penilaian portofolio. Penilaian portofolio sebagai suatu penilaian model baru yang diterapkan di Indonesia sejak kurikulum 2004. Tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Portofolio sebagai salah satu bentuk penilaian berbasis kelas mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis untuk menutupi kelemahan penilaian yang telah dilakukan selama ini. Oleh sebab itu, penilaian portofolio harus dilakukan secara akurat dan objektif. Pengertian penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah suatu pendekatan atau model penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam membangun dan merefleksi suatu pekerjaan atau tugas atau karya melalui pengumpulan bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dibangun oleh peserta didik, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh guru dalam periode tertentu. Jadi, penilaian portofolio merupakan suatu pendekatan dalam penilaian kinerja peserta didik atau digunakan untuk menilai kinerja. Tujuan dan fungsi penilaian portofolio. Pada hakikatnya, tujuan penilaian portofolio adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang akurat. Tujuan portofolio ditentukan oleh apa yang harus dikerjakan dan siapa yang akan menggunakan penilaian tersebut. Dalam portofolio, banyak digunakan tes tertulis seperti paper and pencil test, project, produk, dan catatan kemampuan. Sedangkan fungsi penilaian portofolio dapat kita lihat dari berbagai segi, yaitu portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik, tanggung jawab dalam belajar, perluasan dimensi belajar, dan inovasi pembelajaran. Portofolio sebagai alat pembelajaran merupakan komponen kurikulum karena portofolio mengharuskan peserta didik untuk mengoleksi dan menunjukkan hasil kerja mereka. Portofolio sebagai alat penilaian autentik. Portofolio juga sebagai sumber informasi bagi peserta didik untuk melakukan self-assessment. Maksudnya di sini, peserta didik mempunyai kesempatan yang banyak untuk menilai diri sendiri dari waktu ke waktu. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip penilaian portofolio. Prinsip-prinsip penilaian portofolio ada 5, yaitu mutual trust atau saling mempercayai. Yang kedua, confidentiality atau kerahasiaan bersama. Yang ketiga, joint ownership atau milik bersama. Yang keempat, satisfaction atau kepuasan. Yang kelima, relevance atau kesesuaian. Mutual trust atau saling mempercayai artinya jangan ada saling mencurigai antar guru dengan peserta didik maupun antar peserta didik. Mereka harus sama-sama saling percaya, saling membutuhkan, saling membantu, terbuka, jujur, dan adil sehingga dapat membangun suasana penilaian yang lebih kondusif. Confidentiality atau kerahasiaan bersama artinya guru harus menjaga kerahasiaan semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada, baik perseorangan maupun kelompok, tidak boleh diberikan atau diperlihatkan kepada siapapun sebelum diadakan pameran. Selanjutnya, joint ownership atau milik bersama. Artinya, semua hasil pekerjaan peserta didik dan dokumen yang ada harus menjadi milik bersama,
antara guru dan peserta didik. Karena itu harus dijaga bersama, baik penyimpanannya maupun penempatannya. Berikan kemudahan kepada peserta didik untuk melihat, menyimpan, dan mengambil kembali portofolio mereka. Hal ini dimaksud untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta didik. Selanjutnya, satisfaction atau kepuasan. Artinya, semua dokumen dalam rangka mencapai standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator harus dapat memuaskan semua pihak, baik guru, orang tua, maupun peserta didik. Karena dokumen tersebut merupakan bukti karya terbaik peserta didik sebagai hasil pembinaan guru. Yang kelima, relevance atau kesesuaian. Artinya, dokumen yang ada harus sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator yang diharapkan. Kesesuaian ini pada gilirannya berkaitan dengan prinsip kepuasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, yaitu karakteristik penilaian portofolio. Menurut Barton dan Collins dalam S. Surapranata dan Muhammad Hatta tahun 2004, terdapat beberapa karakteristik esensial penilaian portofolio, yaitu multisumber, autentik, dinamis, eksplisit, integrasi, kepemilikan, dan beragam tujuan. Dalam hal ini, multisumber dimaksudkan bahwa pelaksanaan penilaian portofolio harus dilakukan dari berbagai sumber, seperti peserta didik, guru, orang tua, masyarakat, dan evidence lainnya, seperti gambar, lukisan, jurnal, audio, dan video tape, baik secara tertulis maupun tindakan. Evidence yang dimaksud haruslah autentik dan berhubungan dengan program pembelajaran, kegiatan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang hendak dicapai. Dalam pelaksanaannya, antara kegiatan peserta didik di kelas dengan kehidupan nyata haruslah terintegrasi. Artinya, penilaian portofolio tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik tidak jauh dari apa yang mereka alami. Peserta didik juga dapat dengan mudah mengaitkan antara kemampuan yang diperolehnya dengan kenyataan sehari-hari. Pelaksanaan penilaian portofolio bukan hanya mengacu pada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, tetapi juga tujuan-tujuan perkembangan bagi program pembelajaran seperti keefektifan program, perkembangan peserta didik, dan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi peserta didik ke berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio. Kelebihan penilaian portofolio antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Yang kedua, membantu guru melakukan penilaian secara adil, objektif, dan transparan. Yang ketiga, mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang keempat, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang kelima, membantu guru mengklarifikasi dan mengidentifikasi program pembelajaran. Nah, selanjutnya, kekurangan penilaian portofolio antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan waktu dan kerja ekstra. Yang kedua, penilaian portofolio dianggap kurang reliabel dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lain. Yang ketiga, ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian. Nah, selanjutnya, jenis penilaian portofolio. Jika dilihat dari sistem, penilaian portofolio dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu portofolio proses dan portofolio produk. Nah, portofolio proses adalah jenis portofolio yang menunjukkan tahapan belajar dan menyajikan catatan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Pendekatan ini lebih menekankan pada bagaimana peserta didik itu belajar, berkreasi,
termasuk mulai dari draft awal, bagaimana proses awal itu terjadi, dan tentunya sepanjang peserta didik itu dinilai. Yang kedua, portofolio produk. Jenis penilaian portofolio ini hanya menekankan pada penguasaan materi dari tugas yang dituntut dalam standar kompetensi, kompetensi dasar, dan sekumpulan indikator pencapaian hasil belajar, serta hanya menunjukkan evidence yang paling baik tanpa memperhatikan bagaimana dan kapan evidence tersebut diperoleh. Tujuan portofolio produk adalah untuk mendokumentasikan dan merefleksikan kualitas prestasi yang telah dicapai. Selanjutnya, contoh portofolio proses. Salah satu bentuk portofolio proses adalah portofolio kerja atau working portfolio, yaitu bentuk yang digunakan untuk memilih koleksi evidence peserta didik, memantau kemajuan atau perkembangan, dan menilai peserta didik dalam mengelola kegiatan belajar mereka sendiri. Selanjutnya, contoh portofolio produk dibagi menjadi dua, yaitu portofolio tampilan dan portofolio dokumen. Pertama, portofolio tampilan. Portofolio bentuk ini merupakan sekumpulan hasil karya peserta didik atau dokumen terseleksi yang dipersiapkan untuk ditampilkan kepada umum. Nah, contohnya seperti tabel yang bisa kita lihat di slide, yaitu lembar penilaian penampilan, di mana di dalam tabel yang dibuat memuat kriteria penilaian seperti signifikasi, pemahaman, argumentasi, responsiveness, dan kerjasama kelompok. Nah, nantinya kriteria tersebut akan diberikan dengan nilai, setiap kriteria itu diberi skor dengan skala 5 atau rentan 1-5 dengan keterangan skor 1 sama dengan rendah, 2 cukup, 3 rata-rata, 4 baik, dan 5 istimewa. Kemudian ada pun kolom catatan sebagai tempat penilai untuk menambah catatan atau kritik dari hasil penilaian setiap kriteria. Nah, yang kedua yaitu portofolio dokumen. Portofolio dokumen menyediakan informasi, baik proses maupun produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Portofolio ini digunakan untuk memilih koleksi evidence peserta didik yang sesuai dengan kompetensi dan akan dijadikan dasar penilaian. Evidence peserta didik yang digunakan dalam portofolio dokumen dapat berasal dari catatan guru atau kombinasi antara catatan guru dengan kegiatan peserta didik. Model portofolio ini bermanfaat bagi peserta didik dan orang tua untuk mengetahui kemajuan hasil belajar, kelebihan dan kekurangan peserta didik dalam belajar secara perorangan. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada Saudari Anugerah Surma yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap penilaian portofolio. Yang pertama itu menentukan tujuan dan fokus portofolio. Di sini dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan, yaitu semacam mengapa portofolio itu dilakukan, tujuan pembelajaran dan tujuan kurikulum apa saja yang diperlukan, alat penilaian yang baik dan tepat untuk menilai tujuan tersebut, dan apakah portofolio itu harus difokuskan kepada hasil pekerjaan. Nah, yang kedua itu menentukan isi portofolio setelah menentukan tujuan. Langkah selanjutnya adalah menentukan isi portofolio, di mana di sini isi portofolio itu tentunya harus sesuai dengan tujuan portofolionya. Isi portofolio harus menunjukkan kemampuan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan untuk berjalannya baik peserta didik ke depannya. Yang ketiga itu mengembangkan kriteria penilaian. Kriteria penilaian harus dirumuskan dengan jelas, baik yang berhubungan dengan proses pembelajaran maupun hasil belajar yang diharapkan. Kriteria pembelajaran sangat bergantung pada kompetensi cara evidence yang dinilai. Yang keempat itu menyusun format penilaian sebagai isi dan kriteria penilaian, maka format penilaian pun harus mengacu pada tujuan. Format penilaian banyak modelnya. Salah satunya bisa menggunakan model skala dengan 3 kriteria, yaitu seperti baik, cukup, dan kurang. Selanjutnya,
Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan penilaian portofolio. Yang pertama itu penghargaan yang diperoleh oleh peserta didik baik tertulis maupun lisan, seperti sertifikat hasil lomba atau catatan guru tentang penghargaan lisan yang pernah diberikan kepada peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua itu hasil pekerjaan peserta didik seperti lembar kerja siswa, clipping, gambar, hasil ulangan, hasil kerja kelompok, dan hasil rangkuman. Yang ketiga itu catatan laporan dari orang tua peserta didik atau teman sekelas. Yang keempat, catatan pribadi peserta didik seperti bukti kehadiran hasil presentasi dari tugas-tugas yang selesai dikerjakan. Yang kelima itu bahan-bahan yang relevan, seperti bahan yang dapat memberikan informasi tentang perkembangan yang dialami peserta didik, atau bisa juga bahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang kurikulum dan pembelajaran. Yang keenam yaitu alat-alat audio, visual, video, atau disket. Setelah semua bahan penilaian portofolio telah dikumpulkan, kemudian disusun dan disimpan dalam sebuah dokumen dalam rangka penataan sebuah dokumen agar guru hendak memperhatikan hal-hal tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang contoh-contoh format penilaian portofolio. Format pertama itu portofolio produk. Nah, di sini terdapat beberapa aspek-aspek penilaian, indikator, skor, dan keterangan. Aspek pertama yaitu persiapan. Nah, di persiapan terdapat 3 indikator, yaitu indikator 1, 2, 3. Yang kedua itu aspek pembuatan. Nah, di sini terdapat indikator umum, modifikasi, dan khusus. Sedangkan aspek yang ketiga itu tentang komponen penilaian. Di sini indikatornya yaitu desain, bahan, kreativitas. Nah, setelah semua telah dinilai, akan tertulis di situ skornya, dan skor akan dijumlah keseluruhannya dan diberikan keterangan. Dan itulah nilai hasil akhir yang didapatkan. Nah, jangan lupa juga di situ ditambahkan guru yang membuat nilai portofolionya dan ditambahkan tanggal dan waktu. Yang berikutnya yaitu format penilaian penampilan. Nah, di sini aspek-aspeknya juga 3, yaitu persiapan, proses, penampilan. Di persiapan itu yang dinilai bahan mental fisik, yang aspek proses yaitu tahapan kerapian kerjasama. Sedangkan aspek berikutnya yaitu penampilan, yaitu dinilai dari percaya diri, penugasan, daya tarik. Nah, setelah itu semua diskor dan dijumlahkan, dan itulah hasil akhir yang didapatkan oleh peserta didik. Tidak lupa juga di situ ditambahkan tanda tangan guru dan tanggal dan waktu setempat. Yang berikutnya yaitu format penilaian lembar kerja, di mana di situ yang terdapat adalah kompetensi, indikator, skor, dan keterangan. Nah, di kompetensi itu terdapat pemahaman materi, sintesis, penyimpulan, dan penampilan. Di pemahaman materi itu yang dinilai dari indikatornya yaitu akurat, sedangkan sintesis yaitu tepat. Yang ketiga itu penyimpulan, indikatornya itu kesesuaian, dan yang keempat itu rapi dan menarik. Nah, setelah itu skornya ditampilkan dan dijumlah, dan hasil akhirnya akan ditulis di kolom nilai. Tidak lupa juga di situ ditambahkan tanda tangan dan nama guru yang bersangkutan dan tanggal dan waktunya. Yang terakhir yaitu format karya tulis, di mana di situ terdapat kompetensi, indikator, skor, dan keterangan. Nah, di kompetensinya itu kualitas informasi,
mempunyai 4 indikator, yaitu akurat, cermat, teliti, seksama. Yang kedua itu pengorganisasian gagasan atau masalah, yaitu terdapat 2 indikator, yaitu tepat dan runtut. Yang ketiga yaitu kebahasaan, yaitu tata bahasa dan gaya bahasa. Yang keempat yaitu penampilan, indikatornya rapi dan menarik. Setelah itu semua diskor. Apabila ingin ditambahkan keterangan terdapat pada kolom terakhir. Setelah itu dijumlahkan semua skornya dan itulah hasil dari nilai akhirnya. Tidak lupa juga ditambahkan tanda tangan dan waktu dan nama guru yang bersangkutan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.